Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man ta'asim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yusillah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat taufik hidayah, nikmat iman, Islam, serta nikmat jamaah seperti sekarang ini. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau yang telah membawa penerang kehidupan dari sebelumnya penuh dengan kejahiliahan dan kegelapan. Salawat sendiri merupakan ibadah yang sangat istimewa. Bukan hanya kita sebagai manusia yang diperintahkan untuk bersalawat, Allah Subhanahu wa taala yang memberi perintah bersalawat termasuk juga untuk para malaikat-malaikatnya. Hal ini jelas termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan keistimewaan dan keutamaan bersalawat kepadanya. Di antaranya akan membalas umatnya bersalawat kepadanya. Dalam hadis disebutkan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asram. Artinya, siapa saja yang bersalawat kepadaku, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Dalam sebuah lirik Qasidatul Burdah, Imam Al-Bushri menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab penciptaan dunia. Hal ini selaras juga dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab Hasyiatul Bajuri Al-Matanil Burdah halaman 21. Wa kana ra'ai ala qaul Qabdi al-si maktuba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sa'altani bihaqqi an aghfir laka walaulahu ma khalaqtuka. Artinya Nabi Adam alaihissalam ketika ia melihat catatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada tiang-tiang arasy, Allah menjawab, kamu meminta dengan namanya, dengan nama Nabi Muhammad SAW agar aku mengampunimu. Sungguh kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa jika bukan karena Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah tak akan menciptakan Nabi Adam. Jika Nabi Adam tidak pernah diciptakan oleh Allah, maka niscaya keturunan Nabi Adam tak akan pernah tercipta. Pada kenyataannya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Allah juga menciptakan alam semesta ini hanya untuk keperluan manusia. Jadi hanya karena Nabi Muhammad SAW Allah menciptakan alam semesta ini. Adapun hadirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa 5 tugas utama yang diemban Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iya ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa tugas pertama Nabi Muhammad adalah sebagai syahidan atau saksi. Maksud dari saksi ini adalah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad juga menjadi saksi terhadap umat manusia tentang amal perbuatan kita kelak di hari kiamat. Tugas yang kedua adalah sebagai mubasyiran atau pembawa kabar gembira. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin dengan pahala yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang ketiga adalah sebagai naziran, pemberi peringatan. Rasulullah diamanahi oleh Allah untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir bahwa siksaan Allah sangatlah mengerikan dan pedih. Tugas Nabi Muhammad yang keempat adalah menjadi da'iyan ilallah atau penyeru manusia kepada agama Allah. Maksud penyeru adalah menyeru kepada semua makhluk untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tugas Nabi Muhammad yang kelima adalah sebagai sirajan munira, yaitu cahaya penerang, yakni kebenaran yang sangat jelas dan terang benderang. Kebenaran ini seperti sinar matahari yang tiada seorang pun mengingkarinya kecuali orang-orang yang membangkang dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Mengakhiri khutbah ini, khatib mengajak kepada jamaah untuk terus menguatkan cinta kepada Rasulullah SAW, sekaligus bisa memahami tugas Rasulullah untuk dijadikan rambu-rambu dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus meneladani sikap Rasulullah dengan menegakkan kebenaran, menyebarkan kebaikan, serta menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar. Dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup, kita berharap dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barru tawwabur rahimur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul la ilaha illahu fad'u mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina